fitnah Ahlas, fitnah Surra, dan fitnah Ad-Duhaima. Bagaimana fitnah Duhaima itu mengobok-obok kehidupan manusia. Ibarat seseorang berada di pekatnya malam, meraba-raba mencawa hana mahosaho. Orang-orang baik akan dianggap sebagai orang-orang jahat, sedangkan orang-orang jahat, para pengkhianat, para kaplak, para keparat, itu mungkin dipuja-puja seperti pahlawan. Itu terjadi di fitnah Duhaima. Maka secara perlahan, secara bertahap, orang-orang kafir akan mencari teman sejatinya, akan mencari orang-orang yang sama pahamnya dengan mereka, yang juga mirip perilakunya dengan mereka. Terkait dengan di akhir zaman nanti ketika Dajjal muncul, orang-orang kafir pun begitu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, kitab urutan ke-9 pada nomor hadis 59, Hadatsana Sa'ad bin Hafas, Imam Bukhari mengatakan kami dengar hadis ini, kami simak, kami dapatkan hadis ini dari Sa'ad bin Hafas, yang menerimanya dari Syaiban, dari Yahya, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, dari Anas bin Malik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaji'ud dajjalu hatta yanzila fi nahiyatil Madinah. Dajjal itu keliling dunia, ada pergi kemana-mana sampai ke pinggiran kota Madinah. Tsumma tarjuful madinatu salasa rajafatin. Kemudian ia menghentakkan kaki 3 kali di pinggiran Madinah tersebut, sehingga terasa berguncang ibarat gempa sedang terjadi. Fayakhruju ilaihi kullu kafirin wa munafiq. Nah, seandainya ada orang-orang kafir dan orang-orang munafik di sana, di Madinah dan di sekitarnya, maka akan datang beramai-ramai menemui sang Dajjal. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhud Dajjal illa Makkah wal Madinah." Nggak ada satu negeri pun yang tak dijangkau oleh sang Dajjal ini. Dajjal akan menelusuri, akan mengelilingi dunia, akan mengunjungi seluruh permukaan bumi. Seluruh pelosok dunia didatangi oleh Dajjal, tetapi Dajjal nggak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Karena nggak bisa masuk ke Mekah dan Madinah, maka Dajjal pun menghentak-hentak kakinya dengan penuh rasa kesal dan marah. Kenapa Dajjal nggak bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah? Kata Rasulullah, "Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihil malaikatu safina yahrusunaha." Nggak ada jalan, nggak ada celah untuk masuk ke Mekah dan Madinah, kecuali di celah-celah tersebut telah berdiri pada malaikat. Para malaikat yang menjaga, sehingga Dajjal nggak bisa mendapatkan peluang untuk memasukinya. Summa tarjuful madinatu bi ahliha salasa rajafat. Kemudian Dajjal menghentak-hentak kakinya, menciptakan gemuruh, menimbulkan kecemasan dan ketakutan di luar kota Madinah. Lalu fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiq. Lalu kemudian Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang ada di Madinah itu, sehingga keluar menemui Dajjal, mengikuti Dajjal. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi, orang atau kelompok kedua yang menjadi pengikut Dajjal, ini tentu saja sudah ring kedua. Tadi ring pertama itu Yahudi dari Isfahan, jumlah mereka 70.000 orang. Ini ring kedua, lapisan kedua. Lapisan keduanya adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka akan menjadi pengawal Dajjal, mereka akan menjadi pembela Dajjal, mereka melakukan berbagai upaya advokasi, provokasi, sosialisasi, mengkampanyekan kehebatan Dajjal kepada masyarakat dunia lainnya. Berbagai kelebihan Dajjal mereka suarakan tiada henti-hentinya. Mereka juga menjanjikan 1001 janji kepada masyarakat dunia untuk menjadi pengikut Dajjal. Akan ada kenyamanan, akan ada ketenangan,
akan ada kenikmatan, akan ada kebahagiaan dan 1001 janji lainnya. Baik, kemudian yang ketiga kelompok pengikut Dajjal adalah Juhulatul A'rab. Orang-orang Arab yang bodoh, orang Arab pedalaman. Tetapi maksudnya di sini adalah semua orang-orang bodoh, semua orang-orang yang tak mau menggunakan nalar dan pikirannya, semua orang-orang yang mudah terpedaya oleh sihir dan pesona-pesona yang ditawarkan oleh Dajjal beserta para pengikutnya. Maka mereka akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal pada lapisan atau circle yang ketiga. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi hadisin tawilin, dari Abi Umamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang panjang. Enggak dikutip oleh penulis kitab ini. Diambil bagian tertentu saja. Wa inna minal fitnati ayyakula lil a'rabi. Di antara fitnah Dajjal itu ia menemui orang-orang Arab lalu berkata, ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuka. Apa kata Dajjal kepada orang-orang yang mudah terpedaya, mudah terkecoh, mudah tertipu? Kata Dajjal, saya sekarang bisa membangkitkan kembali orang tuamu, ayah ibumu, kakek endatumu. Saya bisa bangkitkan kembali sekarang. Lalu kemudian saya suruh mereka ngomong di hadapan kamu. Nanti setelah mereka terbukti bisa bangkit lalu bisa bicara, maukah engkau menjadi penyembahku? Kata Dajjal. Maka orang-orang pun menjawab, iya. Kalau engkau mampu melakukan pekerjaan yang menakjubkan dan luar biasa itu, berarti engkau benar-benar Tuhan. Engkau bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati. Engkau benar-benar Tuhan. Kata orang bodoh ini. Bapak Ibu maaf, kenapa saya katakan ini orang bodoh? Karena Rasulullah mengatakannya bodoh. Dan apa alasan kira-kira kenapa orang? Karena memang nggak ada itu. Kalau ada orang mati lalu dihidupkan kembali, itu hanya sihir belaka. Itu hanya pesona-pesona. Itu hanya tipuan, itu hanya kecohan-kecohan yang dibuat. Dan iblis pun bisa melakukan hal yang seperti itu. Ingat bahwa Allah yuhyi wa yumit. Hanya Allah yang benar-benar maha mampu menghidupkan. Dan maha mampu mematikan. Apapun yang ada di alam semesta ini. Semua ciptaan Allah. Ketika ada perintah untuk menyembah sesuatu yang lain selain Allah, lalu kita percaya kepada perintah itu, bermakna kita telah menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Walaupun di sana ada ketakjuban, walaupun di sana ada sesuatu yang luar biasa, karena keluar biasaan tidak menunjukkan itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di kita nyobek gatai bandu hurung carang me entihe bacu hurung carang me akrobat bacu pandang tatap mata saya bisa mengetahui isi hatimu, lalu kita terpana terpesona kepada orang yang seperti itu. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Jangan, sekali lagi jangan. Kita kadang-kadang untuk mencari ilmu saja kita tanya nak keramat tenggunya. Puju gepe kan, puju geja atui kan. Nggak tahu dia lalat juga pandai terbang, ikan pun bisa berjalan di air. Ngapain jadi lalat kan? Ikuti para ulama yang memiliki pengetahuan, yang memiliki ilmu, walaupun tak bisa terbang, justru nggak perlu terbang. Kalau mau terbang naik pesawat, bisa ramai-ramai lagi terbang, ngapain terbang? Manusia itu hidup bersama manusia lain, hidup bermasyarakat, hidup bersosialisasi, hidup menempuh berbagai pekerjaan, berbagai upaya, berbagai perjuangan. Itulah manusia namanya. Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Dan kalau ada ulama yang memang harus bekerja, pergi ke sawah, ke ladang, ke kebun, ke pasar, tetapi dia memiliki ilmu, dia bisa mengajarkan orang, kemudian dia orang saleh, dia orang baik, berkekalan dalam kebajikan. Sekurang-kurangnya salat berjamaah tak tinggallah. Sekurang-kurangnya dengan masjid begitu akrab lah. Maka ambil ilmu dari orang itu. Jangan tunggu ada yang bisa terbang dulu. Jangan tunggu ada yang bisa berjalan di atas air. Jangan tunggu yang bisa mengubah A menjadi B, mengubah C menjadi D, mengubah merah menjadi putih.
Jangan Bapak Ibu berbahagia. Karena pesona-pesona yang dibuat seperti itu tidak sama sekali tidak menunjukkan bahwa kealiman seseorang yang bisa mengubah-ubah itu. Karena setan pun bisa melakukan perubahan-perubahan itu. Dajjal nanti begitu Bapak Ibu berbahagia. Sekali lagi kita hidup di zaman-zaman akhir. Serpihan-serpihan Dajjal betul-betul kita rasakan di dalam kehidupan keseharian ini. Apalagi kalau kita hubungkan dengan hadis Rasulullah tentang fitnah Duhaima itu. Bagaimana gelapnya, bukan gelap cahaya dalam arti indrawi, tetapi gelap hati kita, meraba-raba. Banyak orang membuat, mencipta pesona, padahal dia dulu para pendalim, para penganiaya. Lalu dibesar-besarkan, lalu dihormati hanya karena pandai bertutur sapa. Pandai buka WA, pandai ngomong-ngomong pura-pura baik. Selamat, Anda sudah sukses. Selamat, saya senang sekali Anda sukses. Padahal yang mendalimi orang itu dulu adalah dia. Tapi karena di WA pandai bertutur kata, sehingga kita pun menjadi pemuja-muja. Inilah fitnah Duhaima, Bapak Ibu yang bahagia. Fitnah yang membuat kita gelap mata. Tak lagi bisa membedakan siapa yang benar, siapa yang salah. Orang-orang yang rajin ke masjid kita tuduh sebagai radikalis, sebagai teroris. Lalu orang-orang yang enggak pernah ke masjid, orang-orang yang memusuhi ajaran agama. Karena pandai bertutur kata, karena pandai berbicara, lalu kita puja-puja dia. Bukankah kita diingatkan oleh Allah dalam banyak sekali ayat Al-Quran, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisam. Ini satu di antaranya. Ada di antara manusia yang bisa membuat kalian terpana dan terpesona oleh ucapan-ucapannya, sehingga kalian pun mengakuinya, memuja dan memujinya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Tetapi coba berikan peran kepada dia. Coba berikan kewenangan dan kekuasaan kepada dia. Apa yang dia lakukan kalau selain dari kezaliman, penganiayaan, kerakusan, eksploitasi, memperkaya diri, memperkaya kewenangan, kejam terhadap orang-orang lain. Itulah tadi kekejaman yang dibungkus dengan pencitraan-pencitraan tersebut. Sekali lagi kita kembali ke sini. Jangan percaya kepada hal-hal yang luar biasa. Karena yang luar biasa itu tidak menunjukkan kebenaran sama sekali. Tidak, sama sekali tidak. Percayalah kepada sesuatu yang nyata, yang benar-benar ada. Yang sesuai dengan ajaran firman Allah Ta'ala. Yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang secara lahiriah bisa kita takar, bisa kita ukur orangnya akrab, dekat dengan ajaran agama. Orangnya selalu menghadirkan diri untuk kepentingan-kepentingan peribadatan, misalnya salat berjamaah, infak, sedekah, bertakziah, berwasiah dan sebagainya. Kembali kepada kisah Dajjal ini. Orang-orang bodoh menjadi pengikut Dajjal pada urutan keempat nanti, pada urutan ketiga. Orang-orang bodoh ini terpana dan terpesona oleh sihir Dajjal dan para pengikutnya dengan cara menghidupkan kembali orang-orang mati sampai hidup, lalu ia pengaruhi orang-orang mati itu, ia sihir untuk berkata dan berbicara. Fayamassilu lahu syaitan fi surati abihi wa ummihi. Dajjal itu memilih syaitan. Syaitan itu dipermirip wajahnya dengan wajah ayahnya, atau dengan wajah ibunya, atau dengan wajah guru-gurunya, syekh, abana, macam-macam. Padahal itu adalah syaitan. Fayaqulani ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuka. Lalu syaitan tadi yang mirip wajah ibunya, wajah ayahnya itu ngomong kepada orang-orang bodoh ini, wahai anakku, sembahlah dia, karena dia adalah Tuhan engkau. Lalu kita pun menyembah Dajjal. Ini dituturkan oleh Rasulullah untuk menjadi pelajaran bagi kita, bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman. Bahwa kalau suatu waktu nanti orang tua kita yang telah meninggal, lalu tiba-tiba dihidupkan kembali, ketahuilah itu enggak ada. Ajaran Islam mengatakan orang yang telah meninggal dunia itu enggak hidup lagi. Kecuali nanti di hari kiamat setelah sangkakala ditiup 2 kali.
oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama hancur seluruh alam semesta. Dan kemudian ada tiupan kedua, ada kebangkitan. Hanya saat itu, semua pun hidup kembali. Jadi kalau sudah meninggal dalam beberapa tahun lalu hidup tiba-tiba, itu enggak benar. Itu adalah tipuan, itu adalah manipulasi Dajjal dan para antek-anteknya. Maka inilah yang menjadi pengikut Dajjal pada lapisan atau qaumun wujuhum kal majanil mutraqah. Para pengikut Dajjal sebenarnya adalah bangsa atau kaum yang wajah mereka itu seperti perisai cembung yang tebal. Perisai cembung tebal lagi. Perisai itu bulat yang dipegang oleh para pejuang zaman dahulu di sebelah kiri kalau sebelah kanannya memegang pedang. Atau dia pegang sebelah kanan kalau sebelah kirinya memegang pedang. Untuk apa perisai itu? Sebagai tameng, menghalangi tebasan orang lain. Ketika orang mengayunkan pedang, maka dengan perisai itulah dia melindungi diri. Nah, perisai itu bulat. Dan ada yang cembung dibikinnya. Tebal di bagian tengah, sedangkan di bagian pinggir itu agak tipis. Untuk apa? Supaya kuat pada saat ditebas bisa ditahan, bisa dijadikan sebagai alat pelindung diri. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman orang-orang yang wajahnya seperti perisai cembung itu akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Orang manakah itu? Identifikasinya jelas dikatakan oleh Rasulullah. Wajahnya itu, saya baca hadis selengkapnya. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna dajjala yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan yatsba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majanul mutraqah. Bahwa sesungguhnya kata Rasulullah, Dajjal itu akan muncul dari satu negeri di daerah timur yang disebut negeri itu sebagai negeri Khurasan. Kemudian Dajjal setelah itu diikuti oleh kaum, aqwamun, beberapa kaum, beberapa suku, beberapa bangsa yang wajah mereka seperti perisai yang cembung tebal. Wajahnya bulat, lehernya pendek. Wajahnya nyoba saja tapam nah. Agak tebal seperti itu. Ini identitas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum ini tentu saja bukan orang Islam. Kaum ini juga kaum yang menanti dan menunggu kehadiran Dajjal. Mereka akan bersama Dajjal untuk memperturutkan syahwat mereka yang selama sebelumnya mungkin tidak bisa terlampiaskan secara leluasa karena terhalang, karena terlarang oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Ingin menikmati, ingin mengeksploitasi, ingin mendalimi, ingin berpesta pora, ingin berpoya-poya sesuka hati mereka. Kaum ini memiliki wajah yang bulat, lehernya pendek, sekali lagi seperti perisai cembung. Di dalam kitab ini diperlihatkan wajahnya, tetapi kita nggak boleh menyebut dan menuduh bangsa apa kira-kira yang seperti itu. Intinya kalau melihat wajahnya model-model bulat, yang rata-rata bangsa tersebut wajahnya bulat, lehernya pendek, itulah yang akan menjadi pengikut Dajjal nanti di antaranya. Selanjutnya, di dalam kitab ini disebut dengan An-Nisa, kaum perempuan. Kenapa kaum perempuan? Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bukan karena Rasulullah anti kaum perempuan lalu menjelek-jelekkan perempuan, bukan. Tetapi Rasulullah memprediksi ini berdasarkan pengetahuan yang dibagi oleh Allah kepada beliau. Beliau pun mengatakan yang seperti ini.
yanzilud dajjal fi hadhihi sayqah bi marqanah fayakunu aktsaru man yakhruju ilaihi an-nisa hatta innar rajula la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan mukhafatan an takhruja ilaihi. Kata Rasulullah, nanti Dajjal turun di sebuah tempat di Marqana. Ini ada nama tempat, di sebuah tempat di wilayah Jazirah Arab. Lalu kemudian kebanyakan di antara perempuan-perempuan yang mendengar informasi tentang adanya Dajjal di situ berduyun-duyun datang. Untuk apa? Yang pertama ingin tahu bagaimana dia. Lalu berduyun-duyun perempuan-perempuan yang ingin mengenakan perhiasan yang sebelumnya tak mampu ia beli atau susah untuk memperolehnya. Mau menggunakan pakaian-pakaian mewah, mau menggunakan sepatu-sepatu mewah, mau menggunakan apapun kemewahan lainnya. Kalau HP bukan lagi S4, S8, mungkin sudah S20 nanti. Yang super mewah, nggak payah lagi bisa ngomong sendiri misalnya. Nah, maka Dajjal menawarkan kemewahan-kemewahan itu melalui para pengikutnya. Datanglah perempuan-perempuan menuju ke sana. Sampai-sampai kata Rasulullah, kaum laki-laki sibuk mencari di mana ibunya, di mana bibinya, di mana istrinya, di mana anak-anak perempuan dan keponakannya, di mana saudara-saudarinya, saudari-saudarinya yang perempuan, baik kakak maupun adik. Khawatir mereka akan terpengaruh dengan pesona-pesona Dajjal. Bapak Ibu, sekali melihat Dajjal, sekali menatap, kalau kita mau, kalau kita ingin, maka akan terus terpedaya. Sudah susah berpaling dari Dajjal. Makanya di dalam riwayat lain disebutkan, begitu kalian mendengar ada Dajjal, maka segera ikatlah perempuan-perempuan kalian. Ribatan, ikatlah dia, kurung dia di rumah-rumah kalian. Karena khawatir nanti ada rasa ingin tahu untuk melihat bagaimana gerangan Dajjal itu. Kalau kita larang, nggak ada, cuma mau nengok aja. Lo menteng siga kibanhi ya. Sekali nengok saja kibanhi itu, disitulah muncul pesonanya. Disitulah terhipnotis. Disitulah terpedaya. Saya pernah sampaikan di sini Bapak Ibu bahagia. Orang-orang main akrobat, orang-orang main sulap, orang-orang jual obat yang ada mistis-mistisnya itu, yang ada magic-magicnya itu. Kalau kita lihat, sekali kita lihat, maka terobsesi di dalam benak dan kepala kita. Maka dia pun bisa memain-mainkan pandangan kita, memain-mainkan pikiran dan perasaan kita. Sehingga apapun yang dia katakan, kita akan mengiyakan. Kenapa? Karena kita sudah memperhatikannya. Makanya abaikan, jangan perhatikan. Orang telepon begitu juga. Dibilangnya akan dikasih cek segini, sekian ratus juta, akan dapat hadiah begini. Jangan ladeni. Sekali diladeni, maka akan terus bisa dipengaruhi benak kita. Kita ini hidup di akhir zaman. Masyarakat yang sangat obsesif. Masyarakat yang terus-menerus dihujani dengan berbagai informasi-informasi material, kenikmatan ragawi semuanya, segala-galanya seakan-akan nikmat. Di mana-mana kegiatan-kegiatannya betul-betul dipenuhi dengan 1001 kemewahan, kenikmatan. Kuliner tiap hari diperlihatkan kepada kita, sehingga membuat kita terus terobsesi untuk menikmati lagi, setelah ini itu lagi. Makanya promosi dan iklan di radio dan televisi sekarang Bapak Ibu bahagia, itu rata-rata berkenaan dengan makanan, minuman, pakaian dan seterusnya. Kalau kita ikuti sekali saja, maka dia bisa mempermainkan keinginan dan kemauan kita. Sekali lagi, ini serpihan-serpihan pesona Dajjal yang terjadi di akhir zaman. Dan nanti pada saat Dajjal datang, maka kita pun nggak bisa lagi berpaling dari Dajjal. Kalau sejak sekarang sudah terbiasa mengikuti obsesi-obsesi kita, punya ambisi-ambisi tertentu dari kita,
maka susah sekali untuk berpaling dari Dajjal. Ini beberapa pengikut Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab selanjutnya adalah muddatu mukusid Dajjal. Durasi waktu. Berapa lama Dajjal menetap di bumi ini sebelum ia mati? Sejak dari kemunculannya hingga akhir hayatnya, Dajjal itu berapa lama? Saya sering mengingatkan ini bahwa ketika berhadapan dengan Dajjal, jangan turuti dia. Jangan penuhi keinginan dia walaupun dia memaksa kita. Karena kalau kita ikuti, maka hilang iman kita. Maka kita menjadi musyrik. Maka kita menjadi murtad. Karena cobaan itu enggak lama. Kalau kita ikuti dia, kita akan mati juga dalam keadaan musyrik. Kalau kita tak ikuti, kita mati juga. Bukan hanya menghadapi Dajjal, Bapak Ibu Bapak. Menghadapi apapun yang menggiring kita kepada kejahatan dan kemungkaran, kemaksiatan, kekufuran, jangan ikuti. Tapi nanti dipaksa, nanti didalimi, nanti ditangkap, nanti kita mati. Enggak ditangkap pun kita mati. Enggak didalimi pun kita mati. Apakah kita ingin mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan jahat? Karena itu kita lawan semampu kita. Sekurang-kurangnya kita lawan dengan perasaan-perasaan, dengan hati kita. Bahwa apa yang diserukan oleh para penjahat itu adalah keliru, adalah salah. Sekurang-kurangnya kita tetap memiliki i'tikad ya'taqidunal haqqa haqqan. Orang beriman adalah orang-orang yang mengiktikadi, meyakini kebenaran adalah kebenaran. Wa ya'taqidunal batila batilan. Lalu meyakini kebatilan adalah kebatilan. Jangan berbolak-balik. Nyosang je, nyosang enggak terlalu nah, enggak terlalu. Jangan seperti itu. Harus tegas tempat pendirian kita. Harus jelas pendirian kita dalam hal buruk dan baik, dalam hal hak dan batil. Baik. Muddatu mukusi Dajjal, berapa lama Dajjal menetap di bumi ini? Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an muksihi fil ardi. Rasulullah ditanya tentang berapa lama Dajjal menetap di bumi ini. Rasulullah menjawab, arba'una yauman. 40 hari saja. Cuma 40 hari saja Dajjal menguasai dunia ini. Cuma sekali lagi, yaumun kasanatin. Awwalu yaumin minal arba'ina yauman yamurru kasanatin, kata Rasulullah. Hari pertama dari 40 hari itu berlangsung selama 1 tahun. Coba bayangkan. Begitu lamanya penderitaan yang kita alami. Begitu lamanya kecemasan dan ketakutan yang dialami oleh umat manusia. 1 hari Dajjal itu terasa seperti 1 tahun pada hari pertama Dajjal berkuasa. Wa yaumun kasyahrin, hari berikutnya itu seperti 1 bulan. Agak berkurang, tapi tetap sangat lama kan? Sebulan itu kan cukup menderita kita. Al-yaumul ladzi ba'dahu yamdi ka syahrin wa yaumun ka jum'atin. Hari ketiga seperti 1 pekan. Hari pertama 1 tahun, hari kedua 1 bulan. Hari ketiga 1 pekan, kata Rasulullah. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Hari keempat dan seterusnya itu berlangsung seperti hari-hari kalian, 24 jam saja. Kan tidak lama itu. Makanya jangan pernah berpaling dari kebenaran. Sekalipun mempertahankan kebenaran memang sangat berat ketika berhadapan dengan penguasa-penguasa zalim seperti Dajjal. Tetapi jangan mundur, jangan berbalik ke belakang, jangan berpaling dari kebenaran. Rasulullah tak hanya memberitahukan tentang akan munculnya Dajjal, juga tak hanya memberitahukan tentang siapa saja pengikut Dajjal,
tentang berapa lama Dajjal menguasai bumi ini. Juga Rasulullah mengajarkan tata cara bagaimana menghadapi Dajjal. Tariqun najati min fitnatid Dajjal. Cara, solusi agar selamat dari fitnah Dajjal. Mari kita ikuti. Bagaimana caranya agar kita seandainya bertemu dengan Dajjal atau kita hidup sezaman dengan Dajjal. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan jiwa dan raga kita. Dan yang lebih-lebih penting adalah bagaimana caranya untuk menyelamatkan iman dan i'tikad kita. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Imran bin Husain, semoga Allah meridainya. Annan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala man sami'a bidajjal fadaina anhu fawallahi anna rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayatba'uhu mimma yub'atsu bihi minasyubhat. Jadi yang pertama ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar telah munculnya Dajjal, maka segera cari jalan, cari cara untuk menghindari pertemuan dengan Dajjal. Itu yang pertama. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan apa yang maksud dengan mencari cara untuk menghindari pertemuan dengan Dajjal. Nanti akan kita bahas, dan apalagi cara-cara yang lain kita akan bahas setelah satu pekan lebih kurang ke depan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Sama-sama kita mohon ampun. Astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.